Selamat datang di channel Diwa Hawiran Putra dan selamat datang juga di After Effects. Jadi, di video saya kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar After Effects. Sebelum kita belajar, apa sih After Effects itu? After Effects ini adalah sebuah software yang sangat handal dan profesional yang dikembangkan oleh Adobe untuk kebutuhan motion graphic design. Nah, jika kita bisa menguasai After Effects, kita bisa menjadi apa saja yang kita inginkan. Misalnya, Naruto, Superman, Doctor Strange, atau mungkin pesulap, atau bisa saja hantu. Ya udahlah, nggak perlu lama-lama lagi. Basreng aja. Oke, langsung aja kita belajar After Effects. Nah, kalau misalnya kalian pakai After Effects yang versinya 2019, pas kalian baru saja buka After Effects, pasti keluar yang kayak gini nih. Itu namanya Home. Nah, di Home ini ada New Project, Open Project, dan Listen. New Project berfungsi untuk membuat project baru, Open Project berfungsi untuk membuka project, dan Listen ini untuk membuka project yang baru saja kita buka. Nah, karena kita mau buat project baru, kita pencet aja New Project. Oh iya, kalau misalnya kalian mau workspace-nya biar sama kayak saya, kalian bisa ubah mode workspace-nya yang di atas itu ke standar. Nah, enaknya di After Effects ini kita bisa customize workspace kita. Gimana caranya? Kita bisa ngepas ini, nah sampai keluar, lambang kayak gitu tuh. Terus kita bisa langsung drag aja. Nah, kayak gini. Oke, kalau di After Effects ini sebelum kita kerja, kita harus buat yang namanya composition. Composition itu kayak wadah dalam kita bekerja. Untuk membuat composition, kita bisa klik ini, terus bakal keluar composition setting. Terus di sini kita bisa mengatur resolusinya, durasinya 3 detik aja, terus background colornya warna putih. Oke, langsung pencet oke dan boom. Oke, langsung aja ke sesi yang pertama, yaitu layer. Nah, untuk membuat layer baru, kita bisa ngeklik menu yang ada di sini yang tulisannya layer nih, klik, terus kita pilih new. Nah, terus bakal keluar tulisan teks, solid, light, kamera, null object, shape layer, adjustment layer, content aware fill layer, Adobe Photoshop file, Maxon Cinema 4D file. Nah, tapi karena kalian masih pemula, kalian bisa belajar tentang teks dan shape layer dulu aja. Oh iya, untuk membuat layer baru kita bisa klik kanan di sini nih, kanan, pilih new, nah langsung aja teks. Nah, di teks ini kita bisa langsung aja ngetik DHIWA, enter, Hafi. Nah, untuk mengubah warnanya kita bisa select dulu, kemudian misalnya warna kuning, oranye aja. Oke. Untuk merubah jenis fontnya kita bisa klik ini, misalnya Calibri, langsung pencet enter. Nah, untuk mengubah font size-nya kalian bisa pilih yang ini nih, misalnya 60, atau kalian bisa langsung ketik misalnya 100. Nah, terus di sini untuk mengatur jarak antar hurufnya, kan berubah kan. Nah, tapi kalau saya sukanya yang 0 aja. Terus yang ini tuh untuk mengatur jarak antar si Diwa sama si Hafiznya ini. Misalnya kita ubah ke 11 tuh, jadi lebih sempit dia. Misalnya kalau 60 dia
segini, terus 72 ini. Tapi kalau saya sukanya pakai auto aja, jadi dia otomatis mengatur jaraknya. Terus kalau misalnya kita geser ke bawah, nah untuk yang ini, untuk boldnya, terus yang ini italic, dan di sini all caps. Apa sih all caps tuh? Kayak rasanya kayak baru pernah dengar gitu kan. All caps ini kalau misalnya kita matikan ya all capsnya, dia tulisannya jadi huruf kecil semua. Tapi kalau misalnya kita nyalakan, dia bakal huruf besar semua atau kapital. Oke, jadi langsung aja ke shape layer. Nah, untuk membuat shape layer, kita pakai rectangle tool. Nah, pastikan pas kalian mau buat shape layer, jangan sampai ada layer yang kepilih. Gimana caranya layer gimana cara mengubah rotasi dari layer kita? Kita bisa dengan hanya mengklik rotation tool, terus kita pencet di sini nih, dan dia mutar. Nah, terus yang ini untuk mengubah anchor point. Jadi anchor point itu kayak titik tengahnya dari layer kita. Nah, gimana cara undo? Untuk undo itu kita pencet Ctrl Z, dan untuk redonya kita pencet Ctrl Shift Z. Ya udah, undo aja. Nah, terus gimana caranya untuk mengcopy layer kita, mengcut layer kita, dan split layer? Untuk mengcopy layer kita atau menduplicate layer kita dengan cara Ctrl D. Nah, untuk delete kalian hanya mengklik delete aja, dia bakal delete. Nah, untuk cut kalian bisa klik ini, terus kalian pencet Ctrl X. Nah, kenapa hilang? Itu karena di cut. Kalau misalnya kalian Ctrl V, dia bakal muncul lagi. Nah, untuk split layer, caranya kalian bisa mencet Ctrl Shift D. Nah, split layer tuh apa sih? Split layer itu kayak membagi dua layer kita. Nah, kalian arahin time indikatornya misalnya di sini nih. Nah, terus kalian pencet Ctrl Shift D. Nah, ini tuh
split layer, jadi kebagi dua layernya. Terus kalian bisa menggeser layer kalian dengan mengkliknya, terus kalian bisa manjangin nih layer thread. Nah, gitu caranya. Terus gimana caranya memasukkan gambar ke dalam After Effects ini? Nah, kalian bisa pencet file, pilih import, kemudian file lagi. Nah, kemudian kalian pilih gambar yang kalian mau masukkan. Misalnya ini nih, import. Nah, kenapa nggak ada? Sesuai yang saya bilang tadi, composition itu kan kayak wadah gitu kan. Nah, ketika kita import file, si file itu belum masuk ke composition kita. Gimana cara memasukkannya? Kalian bisa mendrag ini, taruh di sini. Nah, dia bakal muncul di sini. Oke, langsung aja ke sesi yang kedua, yaitu animasi. Di sesi yang animasi ini, kalian akan belajar bagaimana cara menggerakkan objek kalian. Caranya, kalian bisa ngeklik nih yang di panah ini, klik transform. Nah, di sini ada anchor point, itu untuk merubah anchor point yang saya jelaskan tadi, titik tengah dari objek itu. Ctrl Z. Terus position untuk mengubah posisi, skala, terus rotation, dan opacity untuk mengubah ketransparannya. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Gimana caranya membuat objek kita itu bergerak? Kita bisa mencet ini, lambang stopwatch ini, klik. Nah, dia bakal buat keyframe baru, keyframe ini yang kayak ketupat nih. Nah, kalian bisa atur keyframe-nya di mana? Misalnya di 0, di detik 0, terus kalian mau ubah posisinya sampai ke detik, sampai ke sinilah, di sini. Oke, coba langsung aja kita play. Cara ngeplaynya, kalian bisa pencet ini, preview, atau kalian bisa pencet spacebar di keyboard kalian. Nah, bergerak kan dia. Kalau misalnya keyframe kalian pindah kayak gini, dia bakal jadi lebih cepat. Nah, ya kan? Tapi gerakan yang tadi tuh kayak masih kasar gitu. Gimana cara membuatnya gerakannya yang lembut gitu? Kalian bisa klik kanan, keyframe assistant, terus kalian klik easy ease. Nah, dia bakal berubah jadi kayak gini. Nah, jadinya jadi lembut. Shred. Nah, ya kan? Terus, jika kalian mau mengubah posisinya nih, mengubah posisinya pas dia sampai di sini, dia tuh di sini. Kalian jangan mengubah posisinya kayak gini nih, kayak gini, jangan. Jadi kalian misalnya mau mengubah posisi keyframe yang di sini, kalian harus pasin di sini. Kalian harus pasin time indikatornya ke keyframe yang kalian mau ubah. Di sini baru kalian ubah. Shred. Nah, itu jadinya. Atau kalian bisa ngepasinnya biar cepet. Kalian pencet shift di keyboard, jadi kayak ada langsung tek. Nah, seret. Nah, jadi kayak ada magnetnya gitu ya. Lah, kok nge-crash? Waduh. Padahal lagi ngajarin, kok malah nge-crash gini. Ada, oh iya, kalau nggak salah, biar nggak nge-crash tuh kalian belum subscribe ya. Pantes aja nge-crash, itu karena kalian belum subscribe channel saya. Oke, jadi langsung aja. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa like, dan kalian bisa subscribe juga, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah kan, hilang crashnya. Oke, sampai di mana tadi? Oh, sampai di oke. Nah, kalian lihat nih. Pas dia bergerak, si objek itu masih kelihatan jelas. Nah,
gimana caranya biar pas dia bergerak itu kayak ada blurnya gitu. Caranya kalian bisa klik ini, enable motion blur. Terus kalian klik di layer yang kalian mau isiin motion blurnya. Boom. Dia jadi bakal buram kayak gini. Kalau kita matiin jadi jelas, tapi kalau kita nyalain jadi buram kayak gini. Hasilnya set. Nah, jadi kayak ada blurnya. Oke. Sekarang di sesi yang terakhir. Sesi yang ketiga. Yaitu sesi render. Gimana cara merender video kita? Untuk merender sebelumnya kalian harus setting dulu di mana dia mulai merender dan kapan merender itu berhenti. Nah, kalian bisa mengaturnya dengan mengklik ini, kemudian kalian mendragnya. Jadi pas ngerender dia bakal ngerender dari sini sampai sini. Nah, gitu. Nah, langsung aja ke rendernya. Kalian bisa pencet Ctrl M atau kalian bisa klik di sini composition terus add to render queue. Nah, di sini ada render setting, output module, terus ada output to. Render setting untuk men-setting renderan kita. Nah, kalau saya sih yang ini best, resolutionnya full. Terus klik OK. Terus output modulnya formatnya apa? Kalau saya sih biasanya AVI aja. Terus OK. Nah, output to-nya ini dimana kalian menyimpan video itu. Terus kalian bisa merubah nama video itu. Misalnya latihan 1. Terus klik save. Kemudian untuk mulai rendernya kalian pencet render. Oke, udah selesai. Intinya kalau kalian mau lebih jago ngeditnya, kalian harus sering buka After Effects. Terus kalian coba-coba gitu. Pokoknya jangan takut untuk nyoba di After Effects. Nggak mungkin kalian misalnya nih nyoba, gara-gara nyoba-nyoba gitu fisik kalian jadi meledak. Nggak mungkin. Yang ada kalian malah lebih jago ngeditnya. Sekian video tutorial saya hari ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terlihat mudah kan? Kenapa? Karena kita membuatnya mudah.